Pasca kejadian ambruknya salah satu tiang backisting pierhead di proyek tol Becakayu pada pekan lalu yang membuat 7 orang pekerja luka-luka, pemerintah terpaksa memberhentikan sementara sejumlah pekerjaan proyek infrastruktur. Pemberhentian sementara dilakukan untuk mengevaluasi seluruh pembangunan infrastruktur. Kendati penghentian hanya dilakukan untuk pekerjaan berat dan beberapa pengerjaan ringan tetap berjalan, seperti pengaspalan, namun tentu saja berdampak dalam ekonomi. Keputusan pemberhentian yang diputuskan secara bersama-sama 3 menteri, yakni Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan ini, juga melibatkan sejumlah direksi BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur. Rencananya penghentian sementara dan evaluasi akan memakan waktu 3 minggu, yang kemudian akan diputuskan apakah proyek layak dilanjutkan atau tidak. Di waktu yang berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menanggapi keputusan 3 menteri tersebut dengan menuturkan bahwa pemberhentian sementara proyek tidak mengganggu roda perekonomian. Sementara itu, bursa saham merespon negatif sehari pasca kejadian. Saham PT Waskita bergerak melemah 50 poin atau setara 1,61% ke level saham Rp3.060 per lembar saham, dan pergerakan saham PT Waskita selama sepekan kemarin belum menunjukkan menguat jika dibandingkan pekan sebelumnya di level Rp3.120 per lembar. Ya pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afilini dalam Economic Lounge with ISE yang pada malam hari ini akan mengangkat infrastruktur direm, bagaimana pertumbuhan ekonomi. Tentu saja kita baru saja melihat tayangan bahwa sejak adanya beberapa insiden, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri PUPR mengatakan bahwa ada beberapa proyek infrastruktur direm dan apakah ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena kita mengetahui bahwa pemerintah sejak tahun 2014 telah membuat anggaran yang cukup besar untuk infrastruktur hanya dari 100 triliun menjadi 400 triliun dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan ditopang sebagian besar dari infrastruktur dan juga ini akan membuat ekonomi kita tumbuh, baik swasta, BUMN akan berperan serta di dalamnya. Nah, selain kita melihat adanya insiden, sejauh mana ini akan berdampak pada ekonomi, dan juga kita akan melihat bahwa ke depan apakah proyek-proyek di dalam infrastruktur ini akan terus dijalankan dan seberapa jauh pelaku ekonomi bisa diikut sertakan termasuk dalam pembiayaan di dalam infrastruktur. Untuk itu bersama ini di narasumber kami di studio sudah hadir Bapak Ari Setiadi Murwanto, beliau adalah Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, dan juga Bapak Dandung Harnidinto, beliau adalah Pengurus Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, serta yang terakhir adalah Ibu Destri Damayanti, ekonom dari ISE. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir. Jadi kalau melihat tayangan tadi, mungkin saya tanya dulu pada Pak Ari ya, Pak Ari, kalau kita melihat orang ini banyak terkaget-kaget gitu bahwa dikatakan akan direm nih seluruh infrastruktur. Apakah demikian, Pak? Rasanya direspon berbeda gitu, karena istilah direm itu seolah-olah kan kita akan melambatkan pembangunan infrastruktur. Justru tidak gitu kan ya. Yang kita lakukan adalah berhenti sementara, merapitkan barisan, kita lihat apa sih kelemahan-kelemahan kita karena beruntun kita menghadapi kecelakaan konstruksi ini. Kemudian untuk kemudian lari lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalan kita. Saya bilang kita tertinggal, makanya kita tidak akan ngerem. Kenapa? Sebagai contoh saja, Mbak. Biaya logistik kita ini sekarang ini kan paling besar, kita hanya menang sedikit dari Vietnam itu kan sekitar 26% dari total cost ya, saat 24 dari GDP kita ya, logistik ya, sementara Jepang dan Amerika itu lebih kurang hanya 11%. Kita nggak bisa bersaing kalau kondisinya seperti ini itu kan ya, sehingga istilah direm kayaknya nggak perlu kami koreksi. Jadi sebenarnya bahwa infrastruktur yang beberapa insiden itu hanya beberapa saja yang direm, artinya bukan direm semua, tetapi hanya beberapa yang dianggap perlu dievaluasi. Jadi yang lainnya tetap berjalan begitu, Pak? Tetap berjalan semuanya ya. Ada 6 kriteria. Yang satu adalah yang balok langsing dengan panjang lebih 50 meter yang harus diletakkan di ketinggian. Kenapa? Karena ini paling banyak kemarin ini mengalami kegagalan. Kemudian semua infrastruktur yang di ketinggian, ya, di situ ada LRT, ada double track, ya, ada jalan tol layang. Ya. Kemudian yang masanya berat. Oh, itu yang juga dievaluasi kembali ya, itu ya. Kemudian yang harus pakai bekisting, ya, cetakan di ketinggiannya, artinya pakai gantung.
kemudian yang harus pakai pre-stress, sebagian besar yang itu yang berhenti, dan ada yang 1 hari sudah kita izinkan lagi sebagai contoh adalah jembatan Holtekam di Papua, ya, karena kita cek semuanya, administrasinya bagus, kesiapan lapangannya bagus, metode keamanannya seperti itu bagus sekali, nggak ada alasan kita rem, ya, dan dia jalan terus, dan alhamdulillah ada 2 bentang, 1 bentang sudah jadi itu hanya beberapa ya, dan kriteria 6 tadi ya. Ya, Pak Dandung, ketika ada pengumuman itu apa sih yang direspon oleh swasta, terutama adalah melihat ketika statement Pak Menteri, apa yang dibayangkan oleh pengusaha nih dengan adanya infrastruktur yang direm misalnya? Ya, sebelumnya tentunya kita terima kasih kepada Menteri PU Pak Ari, mungkin di sini ada suatu masa jeda gitu Bu, artinya biar sempat kita berpikir apakah ada yang salah, ada yang kurang, sehingga ada waktu kita untuk memperbaiki ke depannya. Saya pikir itu hal yang harus diapresiasi terlebih dahulu. Dan tentunya kita berharap sebagai pelaku swasta, industri, jangan terlalu lama ini moratorium namanya ya. Karena kalau terlalu lama pasti akan menimbulkan cost yang lumayan nih. Misalnya dari sisi penyediaan tenaga kerja, begitu ada yang stop mungkin hanya bagian yang kritikal, tapi kan juga akan menyerap tenaga kerja. Kemudian juga yang penting juga masalah alat berat nih Bu, karena begitu elevated pasti akan membutuhkan alat berat. Nah, alat berat begitu idle, kita tahu misalnya crane itu yang mengangkat LRT itu kan luar biasa besar, dan itu rata-rata memang disediakan oleh teman-teman kami sebagai subkon dan sebagainya. Kalau itu idle kemudian tidak menghasilkan suatu progres, tentunya secara langsung juga akan menimbulkan dampak ekonomi buat kita nih. Artinya ada biaya yang dikeluarkan untuk rental, tapi kemudian kita tidak mendapatkan progres karena adanya penghentian sementara. Jadi saya pikir ada sisi positifnya, yang itu juga harus diikuti dengan ini Pak, evaluasi, kemudian menganalisa, pengawasan diperketat, prosedur SOP dan sebagainya, juga masalah SDM yang kompeten. Sisi negatifnya tadi, tapi kita akan harus berjalan di sisi optimal. Jadi artinya bahwa jangan terlalu lama evaluasinya supaya bisa berjalan kembali ya. Mbak Destri, kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi ini kan kita lihat beberapa tahun ini cukup signifikan dari infrastruktur ya sebenarnya. Nah, dengan adanya ini masih jangka pendek dulu nih berkaitan ini, apa sih yang ditakutkan oleh para ekonom gitu kalau ini terus menerus gitu ya, dan apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Iya, sebenarnya kan kita tahu bahwa infrastruktur itu kan memang sangat dibutuhkan untuk mengakselerate pertumbuhan ekonomi kita. Memang kalau dalam jangka pendek dampak langsung mungkin agak relatif sedikit ya, ketimbang kalau dana itu langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi misalnya. Tapi kan kita bicara ekonomi itu kan jangka menengah dan panjang. Nah, jadi kalau misalnya dan kita tahu kita ini sudah ketinggalan jauh ya infrastrukturnya. Memang kalau kita melihat 3 tahun ini pembangunannya luar biasa gitu. Jadi tentunya kalau saatnya pun tadi di moratorium, kami juga setuju bahwa ini adalah suatu timing yang baik Pak ya, karena mungkin selama ini kita nggak pernah secepat ini kan Pak ya. Jadi pasti kan ada masalah keterbatasan SDM yang memang harus kita persiapkan benar dalam rangka untuk pembangunan itu. Jadi kita juga berharap ini tidak berlangsung lama, tapi juga memang akan ada perbaikan dalam hal keberhati-hatian, khususnya terhadap para karyawan, tenaga kerja maksudnya. Dan juga kalau kita lihat kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi ini kan sekarang udah mulai kelihatan. Karena investasi itu sekarang pertumbuhannya jauh lebih baik dibandingkan dengan konsumsi masyarakat. Dan kita memang perlu mempunyai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih balance antara dekonsumsi dan investasi. Dan kita tahu bahwa investasi ini akan sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas dari infrastruktur yang ada. Gitu. Nah ini tadi apa yang dikatakan Bu Destri sama Pak Dandung Pak, kalau kita lihat jadi memang evaluasi boleh tapi jangan terlalu lama ya. Nah kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa tempat yang mengalami hal yang sama, kemudian juga ada pemeriksaan. Nah ini ada hukum yang ikut campur di dalamnya. Ini gimana nih? Karena kan jangan sampai akhirnya ini juga berdampak panjang terhadap persoalan hukum Pak. Ini apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR untuk bisa ini ditangani bahwa ini masalah proyek bukan terkait dengan masalah hukum Pak gitu. Betul sekali. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan semuanya gitu. Karena kita lihat ada unsur kesengajaan atau hanya kelalaian dan lain-lain. Tapi kalau ada fatalitas memang kita harus masuk ke sana. Kemudian juga untuk memberikan hint bahwa ini suatu masalah yang serius, kita juga memberikan teguran yang pertama gitu kan ya, yang sudah itu ada penalti dan yang lain-lain ya semua gitu kan ya. Saya setuju sekali gitu kan ya, kaitannya bahwa
kita harus lari, ya, yang salah satunya ya kita sudah merem dan kita mengevaluasi secara cepat juga. Nantinya ada khusus tim independen yang akan mengevaluasi secara keseluruhan tadi. SDM kita sebetulnya cukup nggak sih sebetulnya peralatannya? Jadi ada hard skill, ada soft skill juga yang harus digajikan. Dan salah satu hal juga kita akan coba minta perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Satu, buat investasinya. Yang kedua, supaya kita belajar juga kedisiplinan dan budaya kerja yang lebih bagus, lebih berhati-hati. Nah, beberapa waktu yang lalu ada di rapat Kadin, Pak, itu mengatakan bahwa ini pelaku daripada infrastruktur ini lebih banyak kepada BUMN. Nah, apakah ini karena mengejar kecepatan atau karena seperti apa? Karena kalau kita bicara kue itu kan harusnya pada banyak pelaku, Pak. Ini seperti apa supaya masyarakat juga tahu? Sebetulnya kalau kita lihat ya, yang paket-paket kecil itu 60% justru untuk perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekarang BUMN itu hanya 10% dari paket-paket pekerjaan tersebut. Hanya memang yang karena kita harus bedakan ya, ada investasi, ada yang dari dana dari belanja APBN itu kan ya. Yang investasi sekarang kan ordernya sekarang lebih kurang 400 triliun dan itu VGF dari pemerintah itu hanya 10% di situ kan ya. Memang yang kuat berinvestasi sekarang kebanyakan BUMN di sana, tapi kita terus dorong swasta, artinya swasta nasional untuk berperan serta di sana. Kemudian yang kita lagi dorong juga ya, supaya mereka karena kontraknya terintegrasi, jadi anak-anak perusahaan ini bekerja semua. Nah ini yang sedang kita benahi juga. Jadi supaya pelakunya lebih banyak ya. Iya, Mas Dandung waktu itu ada masukan juga bahwa kalau bisa kue ini juga lebih melebar gitu. Kalau sekarang misalnya kebanyakan BUMN lalu disubkontrakan, Pak. Nah subkon itu ternyata margin swasta katanya lebih kecil. Gimana nih Mas Dandung? Ya Pak Ari, jadi mungkin saya ada sedikit angka gitu ya. Ini juga walaupun hanya sektor PU saja, walaupun mungkin tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan, tapi paling tidak ini bisa menjadi figur kecil. Jadi kalau di sektor pekerjaan konstruksi, paket konstruksi yang di Kementerian PU-PERA itu sudah saya hitung Pak, yang kira-kira nilainya lebih gede dari 50 miliar, 50 sampai 100, kemudian 100 ke atas itu kan dibagi-bagi teman-teman itu di PU. Nah saya hitung kalau yang dikerjakan oleh BUMN itu nilainya sekitar 58%. Itu dikerjakan oleh teman-teman BUMN. Kemudian yang swasta 42%. Ini yang di bawah 50 Pak. Kalau di bawah 50 itu kan nilainya memang gede, tapi itu ribuan paket, sekitar mungkin 30 triliun atau berapa, mungkin Pak Ari angkanya lebih baik. Nah dari sini udah kelihatan yang 58% itu dikerjakan oleh teman-teman BUMN Bu, yang jumlahnya 9 kalau nggak salah kontraktor. Karya-karya itu ya. Karya-karya. Sementara swasta itu 42% yang ngerjakan ribuan. Kalau kita lihat angka anggota Gapensi itu hampir 42.000 anggota, besar sampai kecil ya, otomatis. Kemudian juga mungkin Gapexindo itu sekitar 16.000. Jadi bisa dibayangkan 50 sekian ribu mengerjakan 42%. Nah tentunya ini angka yang adil atau enggak, ini bukan ngomong adil dan tidak, tapi sebenarnya masalah bagaimana keikutsertaan pelaku gitu ya. Nah tentu selain itu teman-teman BUMN juga tidak hanya mengerjakan APBN aja Bu, seperti yang ditekan Pak Ari tadi, non APBN juga mengerjakan, juga mungkin investasi Pak ya. Nah jadi bebannya luar biasa nih teman-teman BUMN. Nah kemudian kembali tadi Pak, jadi ini agak rahasia umum sebenarnya. Ketika teman-teman BUMN mendapatkan suatu kontrak pekerjaan konstruksi, itu kan nggak mungkin bekerja sendiri. Disubkan lagi ke teman-teman kita di swasta. Nah, praktek yang kita alami selama ini adalah kita yang financing, Bu. Artinya jadi self financing lah ya, betul, tidak ada uang muka gitu maksudnya. Kalau pemerintah pasti dapat uang muka Pak ya. Saya nggak tahu, mungkin ada juga, tapi secara umum mereka mendapatkan mungkin 20-30% tergantung proyeknya. Kalau kita swasta bekerja di BUMN tidak mengenal kata down payment, Bu. Jadi sepenuhnya. Jadi sekalian curcol nih. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nanti kita lanjutkan. Boleh dijawab dan Bu Destri nanti bisa saya tanya juga. Ini kan persoalan kita nanti di BUMN dan juga swasta ini ada keterbatasan dari sisi modal sendiri, ya kan, sehingga butuh investasi alternatif. Nah ini mungkin nanti bisa dibicarakan tentang financing inovasi daripada pembiayaan. Kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.